Selamat pagi, perkenalkan nama saya Reni Krismonika. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin. Perkenalkan nama saya Reni Krismonika, NIM 18104167729. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu apa yang saudara ketahui tentang lingkungan konvensional atau umum, yaitu pembelajaran matematika yang menghubungkan materi pembelajaran dan konteks atau situs yang nyata. Siswa seperti meningkatkan bentuk bangunan ruang balok dengan bentuk ruang kelas, sedangkan mempelajari berbasis lingkungan adalah pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, seperti lingkungan kelas, lingkungan sekolah, dan lingkungan kehidupan sehari-hari, serta memanfaatkan barang atau benda yang ada di lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang B, yaitu lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah lingkungan yang berada di sekitar industri yang mencakup serangkaian faktor-faktor ancaman yang perilaku bisnis atau superior, pembelian produk, penggantian, dan internalisasi persaingan di antara persaingan yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan serta tanggapan komplikatif. Yang C, yaitu remote environment. Remote environment yaitu terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi yaitu faktor ini berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu perusahaan beroperasi. Faktor-faktor ini antara lain kesediaan kredit, disposable income, dan kesediaan belanja masyarakat, suku bunga firma, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor sosial budaya. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan yang berkembang dengan mempengaruhi kuliner, ekologi, demografis, agama, pendidikan, etik, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu faktor teknologi. Untuk menghindari kekerasan dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai teknologi yang semakin canggih, karena teknologi beradaptasi dengan perusahaan terhadap produk baru, menyempurnakan produk dan teknik produksi. Yang selanjutnya yaitu faktor politik. Faktor politik yaitu arah dan stabilitas. Faktor politik merupakan pertimbangan utama bagi para manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik merupakan parameter hukum dan peraturan di macam perusahaan harus berinovasi, yaitu supplier, foundation, customer, dan foundation. Yang selanjutnya yaitu lingkungan operasional, dan berikan contoh terhadap penjelasan saudara tersebut. Lingkungan operasional yaitu mencakup perencanaan keuangan, pelanggaran dana, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pengumpulan, serta penyimpanan dana perusahaan yang ditangani oleh manajemen keuangan. Contohnya yaitu mengawasi dan mengendalikan biaya. Yang kedua, meramalkan laba masa depan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan harga. Yang keempat, mengukur dan mengatur biaya modal kerja. Yang kelima, mempertahankan hak dan kesejahteraan karyawan. Yang selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan analisis Pareto. Analisis Pareto
adalah analisis metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. Pastel analisis dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal, yaitu ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Di sini saya akan menjawab soal bagian 2, bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri mempengaruhi pada kegiatan bisnis di daerah Anda. Sebagai soal bagian B, yaitu soal nomor 2, yaitu bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis di daerah Anda, yaitu mempengaruhi lingkungan industri dan berupa melestarikan agar dapat menghasilkan keuntungan atau RUT atas rata-rata upaya, yaitu seperti perusahaan yang memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi lingkungan industri akan berupa melestarikan agar dapat menghasilkan keuntungan atau RUT di atas rata-rata industri. Upaya untuk melestarikan keinginan tersebut dirumuskan dalam strategi oleh seorang manajer. Strategi yang harus dijalankan perusahaan adalah dengan mengekspresikan hasil perusahaan secara positif terhadap para pesaing. Strategi yang dirumuskan tersebut dapat direalisasikan dengan memanfaatkan keunggulan perusahaan tersebut secara relatif dalam upaya menghasilkan kebutuhan pelanggan. Soal bagian B, yaitu tentang video-video yang diberikan oleh Bapak. Yang pertama, yaitu video yang pertama. Apa judul video yang diberikan? Yaitu tentang analisis pastel pada Honda. Yang kedua, siapa pembicara di atas? Yaitu Tiara Nur Afifah. Teori yang dijelaskan adalah yang pertama, yaitu politikal, ekonomi, sosial, teknologi, environment, luck atau legal. Manfaat yang saya dapatkan adalah saya dapat mempengaruhi analisis pastel pada Honda dan mengetahui teori yang diberikan oleh pembicara. Penjelasan yang kelima, yaitu bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut. Penjelasan cukup baik dan masih ada penjelasan dengan kata-kata yang salah disebut dan tidak sesuai. Yang video yang kedua, yaitu yang pertama, judul yang di atas, yaitu mengetahui bobot dan rating dalam analisis SWOT dengan mudah. Yang kedua, pembicara tersebut yaitu Emron Bandung. Yang ketiga, teori yang dijelaskan yaitu tentang penghitungan tabel bobot dan rating secara mudah yang terdapat seperti faktor strategi yang memiliki faktor strategis yang kita analisis, contohnya suasana ruangan, pelayanan, harta atau harga. Dan bobot dalam hal ini mencakup atau menunjukkan tingkatan sistem yang dianalisis yang tingkat bobotnya berbeda. Rating merupakan nilai pada saat melakukan penilaian yang sesuai harapan nilainya lebih tinggi. Jika tidak sesuai harapan maka akan rendah. Skor yang itu hasil perkalian antara bobot dan rating. Manfaat yang kita dapat dalam video tersebut yaitu kita bisa mengetahui cara menghitung bobot dan catering dalam suatu word dengan mudah dan cepat. Yaitu yang nomor 5, bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video.
Penjelasan dari video itu sangat baik dan tepat sehingga mudah untuk diingat dan dicerna. Video yang ketiga yaitu siapa pembicaranya, yang ketiga, apa judul dari video di atas, yaitu konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Pembicaranya yaitu adalah Arilys Khan atau Andraling Unvan. Yang ketiga, teori yang dijelaskan yaitu adalah suatu konsep bisnis, yaitu analisis yang menyediakan barang dan jasa untuk dijual dengan mendapatkan laba, dan konsep kebutuhan keinginan yaitu kebutuhan seperti fisik, sosial, individual, dan fungsi bisnis. Manfaat yang saya dapat menonton video tersebut yaitu adalah ketika kita bisa mengetahui konsep bisnis dan lingkungan berbisnis yang dimana ada suatu konsep kebutuhan dan keinginan. Penjelasannya cukup baik dan mudah untuk dipahami. Video yang keempat yaitu judulnya yaitu adalah analisis lingkungan internal. Pembicaranya yaitu Dianda F.V. Teori yang dijelaskan yaitu analisis internal perusahaan yang terdapat identifikasi komponen verbal internal dan evaluasi variabel internal, dan menghasilkan matrik profil perusahaan dan metode analisis seperti analisis tools. Manfaatnya yaitu kita dapat memahami komponen variabel internal dan mengetahui metode analisis. Yang kelima, penjelasannya sangat baik, mudah dipahami dan dimengerti. Sekian jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.